Bismillahirrahmanirrahim. Khotimatun utawi kikono pungkasan ai hadhihi khotimah a'dha'u sujudi utawi pira-pira anggotane sujud iku sab'atun iku 7. Jadi dalam sujud iku ternyata termasuk dalam rukun salat. Sujud iki termasuk dalam rukun salat. Lah sujud sendiri iku punya beberapa syarat. Salah satunya iku ayat juda ala asabati a'dha. Sujud iku harus menggunakan 7 anggota. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i. Memang beliau mengatakan ketika kita sujud harus menggunakan 7 anggota. Nantinya ketika kok seseorang ki sujud tidak memenuhi 7 anggota iki tidak sah salate. Enggak sah salate. Niku menurut mazhab Syafi'i, tapi nantinya ada perkhilafan perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Nah, rupane pitu al-jabhatu rupane bathuk. Jadi bathuk utawa jidat niku termasuk anggota dalam sujud. Yang nantinya ketika seseorang kok sujud tanpa menggunakan jabhat, tanpa menggunakan bathuk atau jidat iki mau niku tidak sah. Jabhan iku napa wahaduha tulan ma baina sadgaini wa ardon ma baina manabiti sya'ri ra'si wal hajibaini. Jadi batasan jidat utawa bathuk utawa jabhan iku apa? Di situ antarane dua pilingan sadghah. Utawa nek misalkan daerah atas dan bawah niku antarane tempat tumbuhnya rambut sing atas mau sing bawah iku nyampe 2 alis. Jadi anggota iki mau harus nempel pada tempat sujud. Meskipun niku sebagian enggak masalah. Jadi bathuk atau jidat iki harus nempel pada tempat sujud dan iku tidak terhalangi oleh apapun. Tidak terhalangi oleh sesuatu. Jadi misalkan kok ning kono kok jidat atau bathuk iki mau kok ketutupan karo peci atau serban niku tidak sah, harus dibuka. Jadi kulitnya jabhan iki harus nempel pada tempat sujud. Dan niku salah satu syarat-syaratnya di situ. Wajib menurut mazhab Syafi'i. Tetapi dalam selain jabhan iki enggak masalah nantinya. Enggak harus kulit iki nempel pada tempat sujud, enggak. Boleh ketutupan. Sing kedua dan ketiga wabutunil kafaini lan jerone batine pira-pira jerone epek-epek loro. Jadi apa batinul kafaini, batinnya 2 telapak tangan iki iku termasuk anggota dalam sujud. Nah, wal kafu ma yungkidu masuhu al wudu fayakfi wat ujuzin minal asabe au minar rohati duna ma'adahuma. Jadi kafain itu telapak tangan ki lho sing putih, warnanya putih, bukan sing balik enggak, tapi telapak tangan sing putih niki ketika nantinya kok di situ apa sebagian tok sudah mencukupi, sebagian saja nempel pada tempat sujud tidak masalah, tetap sah, boleh. Sing penting epek-epek iki yang putih iki mau iku sebagiannya nempel. Enggak harus semuanya enggak. Niku wajib menurut Imam Syafi'i 2 telapak tangan ki. Warukbatani lan dengkul loro. Dengkul loro atau 2 lutut iki termasuk dalam anggota sujud. Artinya ketika seseorang kok sujud iki harus menggunakan 2 lutut. Jadi dua lutut iki juga termasuk penting. 2 lutut iki nek bahasa Jawa dengkul niku wajib. Nah, misalkan ketutupan sarung tidak masalah. Jadi misalkan salate kok lutute iki mau ketutupan sarung tidak masalah, tetap sah. Wa butuni asabi irrijlaini lan pira-pira batine pira-pira drijine sikil loro. Jadi batinu asabil rijlain iki juga termasuk dalam anggota sujud. Artinya ketika seseorang sujud iki jari-jari batinnya 2 kaki iki harus nempel. 2 kaki iki harus nempel. Jari-jarine sing batin ki mau. Mulane ketika kok misalkan seseorang sujud kok sikile diangkat niku tidak sah. Wayak fi wat ujuzin min kulli wahidin min hadil a'dha
asab'ah. Jadi dalam masalah 7 anggota iki ketika seorang sujud iku memang tidak harus menempelkan semuanya, cukup sebagian tok enggak masalah. Misalkan ketika seseorang sujud niku menggunakan 2 telapak tangan. Nah, yang ditempelkan hanya separuh tok enggak masalah, tetap sah, boleh. Jadi misalkan 2 tangan ditempelkan pada tempat sujud, mung hanya separuh tok. Nah, yang separuh enggak nempel, niku hukumnya sah tetapi makruh. Nah, walau kuti'a al-kaffu au butunul asabe'. Nah, iki ada permasalahan. Nah, niku kan ketika seseorang ki memang normal punya anggota 7 iki memang wajib ditempelkan pada tempat sujud. Nah, permasalahan kita ketika seseorang iki misalkan 2 telapak tangane utawa misalkan jari-jari kakine iki mau hilang. Nah, misalkan berkecelakaan utawa memang mulai lahir. Jadi lahir sudah cacat, amit sewu. Lahir sudah cacat, tidak punya kaki atau tidak punya tangan atau tidak punya pepek. Lam yajib mongko ora wajib apa wat utor fil baki, gak wajib menempelkan pucuk-pucuk yang lain. Bal yusanu balik den sunaki. Jadi iki kasusnya memang ngeten. Kasusnya ada telapak tangan atau butunil asobe, jari-jari ki mau yang di situ memang terputus. Nah, terpotong. Niku tidak wajib meletakkan pucuk yang lain. Enggak wajib bal yusanu tapi sunnah. Walau khuliqa, lah sing iki memang dia iki mau bawaan lahir. Lah sing mau tidak bawaan lahir, memang di situ misalkan kecelakaan atau terpotong. Lah sing iki bawaan lahir. Walau khuliqa bila kafin au bila asoba. Iki ketika nantinya seseorang kok lahir tanpa adanya telapak tangan atau tanpa adanya jari-jari. Nah, ketika sujud bagaimana? Qadara lahu qadroha wa wajaba alaihi wat'uhu. Memang di situ dia meletakkan kira-kirane epek dan jari-jari ki mau. Niki juga penting. Wa yusanu kasful kafaini fi haqqi zakar wa ghairihi. Jadi kanggone laki-laki ataupun selain laki-laki memang disunahkan membuka 2 telapak tangan. Jadi ketika kita sujud, iku 2 telapak tangan iki sunai dibuka. Misalkan sujud kok tangannya ketutupan menggunakan sarung tangan, tidak masalah, sah tapi tidak mendapatkan kesunahan. Wa butuni rijlaini fi haqqi zakar wal amat. Nah, tetapi dalam kaki, jadi jari-jari kaki yang di situ wajib nempel itu bagi laki-laki dan budak amat, itu juga hukumnya sunnah dibuka. Jadi misalkan kok kakinya iki mau kok tidak nempel, itu permasalahannya gak sah. Tetapi ketika nempel ketutupan sarung misalkan, nah laki-laki niku tidak masalah, sah tapi tidak mendapatkan kesunahan. Nah niku nek kanggo laki-laki utawa khungsa wong wandu. Nah, sekarang kanggo perempuan, wa amma ghairuhuma fayajibu satruha. Nek memang kanggone perempuan, iki khusus perempuan. Perempuan iku memang wajib menutup 2 telapak tangan, wajib menutup kaki ki mau ketika dia sholat. Nah, wa yukrahu kasfur rukbataini lizakar wal amat. Nek kanggone laki-laki dan budak amat, budak loh, niku memang ketika sholat makruh membuka 2 lutut. Nah, makruh tidak wajib. Jadi ketika dilakukan niku sah sholatnya, tapi makruh. Wa yusannu atartibu fil wad'i bi ayyadu arbataini awalan. Jadi disunahkan memang ketika kita sujud iki urut di dalam meletakkannya, yaitu meletakkan 2 lutut dulu. Jadi 2 dengkul 2 lutut ini diletakkan dulu. Sumal kafaini kemudian 2 telapak tangan. Sumal jabhah kemudian baru jidat utawa batuk. Nah, wal anfi ma'an
baru kemudian hidung. Nah, niku memang anfun, hidung dan jidat niku memang peletakannya ma'an secara bersamaan. Tapi peletakan hidung iku fawadul anfi ma'aha sunnatun mutaakidah. Jadi hukumnya meletakkan hidung bersamaan dengan jidat iki hukumnya sunnah. Jadi meletakkan hidung dalam tempat sujud tidak wajib, hukumnya sunnah. Nah, yang wajib iki jidat utawa bathuk niku memang wajib. Nah, perlu kita ketahui memang menurut mazhab Syafi'i yang namanya sujud harus menggunakan 7 anggota iki. Tetapi selain Imam Syafi'i, ya kuwi Imam Ibnu Hajar iki beliau mengatakan nek ketika sujud niku tidak harus menggunakan jari-jari kaki batine iki mau. Tidak. Jadi misalkan kok sujudnya kakine diangkat niku tidak masalah menurut Imam Ibnu Hajar. Boleh memang. Nah, niku ada perbedaan perkhilafan para ulama. Tetapi yang sering digunakan dalam Indonesia iki mazhab Syafi'i. 7 anggota sujud iki harus nempel pada tempat sujud. Mulane ada permasalahan ketika seseorang iki memang salate iki neng pesawat utawa ning helikopter. Niku memang ada sebagian ulama yang mengatakan tidak sah. Soalnya apa? Anggota sujud itu tidak nempel pada bumi, nempel pada helikopter utawa pesawat yang di situ di tengah-tengah udara. Tidak nempel pada bumi, tidak nempel pada tempat sujud. Lah niku ada sebagian ulama yang mengatakan tidak sah.